Namanya Rizal Santoso. Usia 38 tahun. Seorang pria biasa dari Malang yang bekerja sebagai sales alat bangunan dengan gaji tidak sampai 5 juta sebulan. Punya istri, 2 anak, dan cicilan yang menumpuk seperti dosa yang belum dibayar. Tidak ada yang aneh dari hidupnya. Sampai suatu malam di bulan Februari 2025, ia pulang ke rumah membawa sebuah tas plastik hitam berisi uang tunai 200 juta rupiah. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Istrinya, Wulandari, tidak berani bertanya. Ada sesuatu di mata suaminya malam itu yang berbeda. Bukan sorot bahagia orang yang baru mendapat rezeki, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Seperti mata orang yang baru saja menandatangani sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Kisah ini bermula 6 bulan sebelumnya. Agustus 2024. Rizal sedang terjepit di antara tagihan kartu kredit, tunggakan cicilan dan biaya hidup, dan ancaman dari debt collector yang sudah 2 kali datang ke rumahnya. Tekanan itu membuatnya sulit tidur, sulit makan, dan pelan-pelan menggerus akal sehatnya. Di saat itulah ia bertemu Pak Carik. Pak Carik adalah kenalan lama, seorang pengusaha besi tua dari daerah Kepanjen yang tiba-tiba saja dalam 2 tahun terakhir hidupnya berubah drastis. Rumah megah, mobil 2, usaha yang berkembang kemana-mana. Rizal yang penasaran akhirnya memberanikan diri bertanya di suatu malam saat mereka minum kopi berdua. Pak Carik tidak langsung menjawab. Ia menatap Rizal lama, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Kamu yakin mau tahu?" Rizal mengangguk. Pak Carik menceritakan segalanya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Ia mengaku telah 2 kali naik ke Gunung Kawi. Bukan untuk wisata. Bukan untuk ziarah biasa. Tapi untuk itu. Untuk sebuah ritual yang sudah dipraktikkan selama ratusan tahun oleh mereka yang ingin kaya dengan cara yang tidak wajar. Pesugihan Gunung Kawi. Pak Carik berkata bahwa ada seorang pria yang bisa memandu Rizal. Seorang sesepuh yang tinggal di lereng gunung, di sebuah rumah yang tidak akan bisa ditemukan kalau bukan karena petunjuk orang dalam. Pak Carik menyebutkan sebuah nama, Mbah Senen. Tapi ingat, kata Pak Carik, dan di sini suaranya turun menjadi bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri, semua ada harganya. Dan harga di sana bukan rupiah. Rizal tidak langsung pergi. Ia bergulat dengan pikirannya selama berminggu-minggu. Ia bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Ia lulusan diploma, orang modern, orang yang lebih percaya pada angka dan fakta. Tapi tagihan tidak menunggu keyakinan seseorang. September 2024, Rizal naik ke Gunung Kawi seorang diri. Ia menemukan Mbah Senen persis seperti yang dideskripsikan Pak Carik. Seorang pria tua dengan usia yang tidak bisa ditebak, bisa 70, bisa juga 100 tahun. Rambutnya putih panjang. Matanya hitam, sangat hitam, seperti tidak memiliki pupil. Dan yang paling aneh, ia sudah tahu nama Rizal bahkan sebelum Rizal sempat memperkenalkan diri. Rizal Santoso. Anak kedua. Istri bernama Wulandari. 2 anak. Utang 320 juta. Rizal beku di tempat. Mbah Senen tersenyum. Bukan senyum hangat. Senyum yang lebih menyerupai kepuasan seorang penjual yang tahu pembelinya sudah tidak punya pilihan lain. Ritual itu, kata Mbah Senen, membutuhkan 3 malam di puncak. Persembahan khusus. Dan satu hal yang Mbah Senen sebut dengan eufemisme yang terasa jauh lebih mengerikan daripada kata aslinya, tumbal keturunan. Bukan sekarang, kata Mbah Senen, seolah membaca kepanikan di wajah Rizal. Mereka akan pergi dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kamu tidak boleh mencegahnya. Rizal seharusnya pergi. Seharusnya turun gunung, pulang, memeluk istrinya, dan tidak pernah kembali ke tempat itu. Tapi ia tidak melakukan itu. Februari 2025. Uang 200 juta itu hanya permulaan. Dalam 3 bulan berikutnya, bisnis yang Rizal rintis dari nol tiba-tiba meledak. Proyek datang dari mana-mana.
Kontraktor besar yang sebelumnya tidak pernah mau meliriknya kini menelepon duluan. Dalam waktu 6 bulan, total uang yang masuk ke rekeningnya menyentuh angka yang bahkan tidak berani ia bayangkan sebelumnya. 1,7 miliar rupiah. Rizal membeli rumah baru di kawasan perumahan elit. Mobil 2. Perhiasan untuk Wulandari. Sepatu mahal untuk anak-anaknya. Dari luar, keluarga Rizal tampak seperti kisah sukses yang sempurna. Tapi di dalam dinding rumah baru itu, ada sesuatu yang tidak beres. Wulandari mulai sering mendengar langkah kaki di koridor tengah malam. Suara itu bukan suara anak-anak, kedua anaknya tidur di kamar masing-masing dan Wulandari sudah mengecek. Langkah itu berat, lambat, dan selalu berhenti tepat di depan pintu kamar tidur mereka. Anak sulung mereka, Randy, usia 22 tahun, mulai berubah perilakunya. Anak yang tadinya periang dan suka bercanda mendadak menjadi pendiam. Ia berhenti makan dengan normal. Wajahnya pucat seperti orang yang tidak pernah terkena matahari meski ia tetap berangkat kerja setiap hari. Rekan kerjanya mulai memperhatikan bahwa Randy sering bengong menatap ke arah kosong di tengah rapat, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Rizal tahu. Tapi ia diam. April 2025. 3 bulan setelah uang pertama datang, Randy meninggal. Resmi secara medis, gagal jantung mendadak. Tidak ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Dokter menyebut ini sebagai kasus langka, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Usia 22 tahun, jantung berhenti begitu saja di tengah malam. Wulandari hancur. Rizal, dan inilah yang membuat tetangga-tetangganya mulai berbisik, tidak menangis di pemakaman. Ia berdiri tegak, wajah datar, mata kosong, seperti orang yang sudah tahu ini akan terjadi, karena memang ia tahu. Seminggu setelah pemakaman Randy, proyek baru senilai 400 juta masuk ke rekening Rizal. Wulandari tidak pernah tahu. Tapi kalau saja ia melihat riwayat transaksi suaminya, ia akan menemukan bahwa transfer itu masuk tepat 2 hari setelah tanggal kematian anak mereka. Rumah yang tadinya ramai kini sunyi seperti kuburan. Wulandari mengurung diri di kamar. Anak bungsu mereka, Rara, usia 19 tahun, menjadi anak yang ketakutan dan tidak mau tidur sendirian. Ia sering terbangun tengah malam sambil menangis, berkata bahwa ia melihat Mas Randy berdiri di pojok kamar dan tersenyum tapi matanya kosong. Rizal tidak merespons cerita itu dengan cara yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Ia tidak memeluk Rara. Ia tidak meyakinkan anaknya bahwa itu hanya mimpi. Ia hanya berkata, tidur lagi. Besok kerja. Tetangga terdekat mereka, Bu Ningsih, yang sudah mengenal keluarga Rizal sejak lama, mulai memperhatikan hal-hal yang ganjil. Ia pernah melihat Rizal berdiri di teras tengah malam, memandangi jalan kosong, tidak bergerak selama hampir 1 jam. Dan sekali, hanya sekali, ketika Bu Ningsih berpapasan dengan Rizal di pagi hari dan bertanya, "Mas Rizal tidur semalam?" Jawaban Rizal membuatnya bergidik. "Saya tidak tidur sejak Oktober," kata Rizal, sambil tersenyum. "Tapi tidak apa-apa. Saya tidak perlu tidur lagi." Juni 2025. Wulandari jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa. Lalu tubuhnya melemah dengan cepat, sangat cepat, dengan cara yang membuat dokter kebingungan. Tidak ada diagnosis yang jelas. Semua pemeriksaan menunjukkan hasil normal, tapi kondisinya terus menurun. Dalam 2 minggu, wanita yang tadinya sehat dan aktif itu tidak bisa lagi berjalan sendiri. Rara tidak meninggalkan sisi ibunya. Gadis itu sudah tidak masuk kuliah selama sebulan. Rizal mengurus semua biaya rumah sakit tanpa berkedip. Uang bukan masalah. Tapi kehadirannya di rumah sakit semakin jarang. Ketika ia datang, Wulandari, meski sudah sangat lemah, selalu merasakan sesuatu yang membuat ia ingin menyuruh suaminya pergi. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang asing. Seperti ia sedang dikunjungi oleh seseorang yang wajahnya adalah wajah suaminya, tapi di dalamnya sudah ada hal lain. Wulandari meninggal pada tanggal 14 Juni 2025. Diagnosis resmi, sepsis dengan penyebab yang tidak teridentifikasi.
Rizal kini tinggal berdua dengan Rara di rumah besar itu. Rara yang berusia 19 tahun, yang sudah kehilangan kakak dan ibunya dalam jarak 3 bulan, yang tidur setiap malam dengan lampu menyala karena takut melihat sesuatu di pojok kamar. Pak Carik, orang yang pertama kali mengenalkan Rizal pada Mbah Senen, mulai mendengar kabar tentang apa yang terjadi dengan keluarga Rizal. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia tidak pernah diberitahu bahwa tumbal yang diminta bisa sebanyak ini, secepat ini. Ritualan yang ia jalani bertahun-tahun dulu terasa berbeda, lebih lambat, lebih samar. Pak Carik mencoba menghubungi Rizal. Rizal tidak mengangkat telepon, ia kemudian mendatangi rumah Rizal langsung. Yang membukakan pintu adalah Rara. Anak itu terlihat sangat kurus, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Tapi yang membuat Pak Carik tertegun bukan penampilan Rara, melainkan ekspresi wajah anak itu ketika ia menatap ke arah Pak Carik. Bukan ekspresi anak 19 tahun. Matanya terlalu tenang. Terlalu datar. Seperti sudah melewati batas takut yang semestinya dimiliki seorang anak. "Bapak mau ketemu ayah?" kata Rara. "Ayah ada di dalam. Tapi bapak sebaiknya tidak masuk." Pak Carik mundur. Ia pulang tanpa pernah melihat Rizal. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mengingat satu hal yang dulu disampaikan Mbah Senen padanya, sesuatu yang waktu itu terasa seperti peringatan biasa tapi kini terasa seperti kutukan. Gunung tidak pernah mengambil lebih dari yang dijanjikan. Masalahnya, manusia selalu salah menghitung berapa yang mereka janjikan. Hingga naskah ini ditulis, Rizal Santoso masih hidup. Bisnisnya masih berjalan. Uang masih mengalir. Rara masih tinggal bersamanya di rumah besar itu. Ada seorang kerabat jauh dari Wulandari, yang pernah mencoba mengunjungi Rara dan menawarkan agar anak itu tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Setidaknya sampai kondisi psikologisnya lebih stabil setelah kehilangan ibu dan kakaknya. Rizal menolak dengan sopan. Tapi ketika kerabat itu mendesak dan meminta bicara langsung dengan Rara, Rizal menghalangi pintu dan berkata sesuatu yang membuat kerabat itu langsung pergi dan tidak pernah kembali. Rara tidak bisa pergi. Dia masih dibutuhkan di sini. Ada satu hal terakhir yang perlu kalian ketahui. Pak Carik, dalam kepanikannya setelah mengunjungi rumah Rizal, mendatangi seorang kiai di daerah Singosari untuk meminta nasihat. Pak Carik menceritakan semuanya, tentang Mbah Senen, tentang ritual itu, tentang apa yang kini terjadi pada keluarga Rizal. Kiai itu mendengarkan dengan hikmat. Lalu ia bertanya satu pertanyaan sederhana yang membuat Pak Carik tidak bisa tidur berminggu-minggu setelahnya. "Kamu bilang anaknya yang terakhir, Rara, masih hidup sampai sekarang?" "Iya, Kiai." Kiai itu diam sebentar. Lalu berkata pelan, "Bukan berarti dia selamat. Tapi berarti pembayarannya belum selesai. Gunung Kawi tidak pernah benar-benar tidur. Dan bagi mereka yang pernah membuat perjanjian di sana, gunung itu tidak pernah melupakan." Rizal Santoso mendapat kekayaan yang ia minta. Tapi ia lupa menghitung berapa nyawa yang ia punya untuk membayarnya.